Selamat pagi pemirsa TVA. Info kali ini dari Petronas Pump International Circuit atau Petronas SIC yang singgah di Surabaya beberapa hari lalu. Dalam tur regional untuk mengajak nonton bareng secara live di MotoGP Malaysia. Itulah kegiatan roadshow yang merupakan bagian dari promosi menuju gelaran MotoGP Malaysia yang akan berlangsung di Sepang pada 24 hingga 26 Oktober 2025 mendatang. Grand Prix of Malaysia 2025. Tepuk tangan sekali lagi yang mulia Bapak dan Ibu. Ini merupakan perhelatan yang luar biasa yang akan kita saksikan di bulan Oktober nanti. Dan tentunya mengawali acara. Terima kasih. Mengawali acara kita pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan salam dan juga sapaan terlebih dahulu kepada tamu VIP yang telah hadir. Before we start the event, allow me to extend a warm welcome and greetings to our distinguished guests, Mr. Bapak Azan Syafriman Hanif, as CEO Sepang International Circuit Sendirian Berhad. Selamat siang Bapak. Oh, sudah sini, baik, selamat siang. Belum berkenalan, akhirnya siang hari bisa berjumpa secara langsung. Dan juga ingin menyapa selamat siang kepada Ibu Rasida Surif selaku General Manager Komersial Sepang International Circuit Sendirian Berhad. Telah hadir di sebelah mana Ibu? Oh Ibu baik, ternyata ada di sini juga. Selamat datang di Kota Surabaya. Dan tentunya kepada perusahaan brand yang telah hadir, para travel agent dan juga komunitas dari Pilar Permata, Deep Show, Nighthawk, Orbar, Fruitful, Pat Matur, Rahayu Express, Odiva, Gemilang Wisata Persada, dan Aita DPD Jatim beserta rekan-rekan serta rekan-rekan media yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada tengah minggu ini sehingga dapat hadir dalam acara kita, di mana MotoGP 2025 akan hadir dengan tampilan baru yang lebih keren, semangat yang lebih segar, dan membawa keseruan balap ke level selanjutnya. Grand Prix Petronas Malaysia ini akan digelar pada tanggal 24 hingga 26 Oktober 2025 nanti. Tentunya akan menjadi panggung yang seru untuk aksi saling salib, adu kecepatan, dan persaingan panas antar rider top dunia. Wah, saya sudah tidak sabar sekali untuk dapat menyaksikannya di bulan Oktober nanti, tentunya Bapak dan Ibu juga. Dan tahun lalu saja nih, acara sukses ini digelar dan dihadiri oleh lebih dari 184.000 fans dari seluruh penjuru dunia yang datang langsung ke sirkuit. Semoga Bapak dan Ibu punya rezeki banyak, amin, sehingga nanti bisa datang langsung ya menyaksikan Grand Prix ini. Dan tentunya Grand Prix Petronas Malaysia ini menjadi salah satu seri MotoGP yang ditunggu setiap tahunnya. Nah, untuk itu kita akan saksikan terlebih dahulu video Sepang International Circuit Sendirian Berhad melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Boleh berikan aplaus sekali lagi untuk sirkuit luar biasa yang saya saksikan. Wow, ini fasilitasnya lengkap sekali dan banyak peralatan internasional yang diselenggarakan di sana. Nah, untuk lebih detailnya Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita juga akan menyimak presentasi pemaparan yang akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa yang telah hadir pada siang hari ini. For more detailed explanation, let's welcome the presentation that will be delivered by Bapak Azhan Syafriman Hanif as CEO of SIC. Please welcome, the floor is yours. Selamat siang, Kang Azhan. Baik, luar biasa. Saya senang sekali untuk bisa menghadiri acara yang luar biasa dan semoga saya juga bisa hadir di Oktober nanti karena perhelatan ini sangat dinanti-nantikan. Namun untuk detail tentunya Pak Azhan sendiri akan menyampaikannya. Disilakan Pak Azhan. Terima kasih Bu Patricia. Ya, okay. Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir pada hari ini. Jauh kami datang dari Malaysia. Kemarin dulu di Jakarta, hari ini di Surabaya, esok di Makassar dan last stop di Medan. So 4 stop kita buat untuk regional tour. Sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tim saya dan juga tim Magazine 9 kerana telah menyediakan venue yang bagi saya amat cantik. Saya rasa resto-resto di Indonesia ni dari segi dekornya, dari segi ni memang tak boleh lawan di Malaysia. Cantik. Okey, sedikit berkenaan dengan circuit. Our circuit is no further introduction. Sepang Circuit has been there since 1998, the start what the construction. It took us about 14 bulan untuk kita siapkan circuit dan alhamdulillah pada tahun 1999 9 Mac pintu dibuka di mana the first Formula 1 was hosted in Sepang dan juga kita sambung MotoGP yang telah bermula pada 1991 di Batu 3 dan kemudian di Johor dan terusnya di Sepang sehinggalah ke hari ini. Our last Formula 1 was back in 2017. We hope Formula 1 will come back one day, but unfortunately because of certain reasons, economic, we will concentrate on MotoGP first. Okay, the company is owned by Ministry of Finance 100%. We sit on the land sebesar 303 hektar, lebih kurang 750 hektar, dan limitannya lebih kurang dari 5.543 km. Grade 1 FIA, Grade A FIM, dan bila-bila masa saja boleh host any motorsport event di sini. Seterusnya berkenaan dengan MotoGP, I believe semua orang sudah tahu MotoGP this year they came back with a new branding, more fresh, more bold, more closer to the fans. And this year the Petronas Grand Prix of Malaysia will be held from 24th until 26th of October. In terms of racing, my view is this year will be dominated by Marc Marquez. But anything can happen in sport. Today is up. In the second half you will never know. And I think Alex Marquez and also Pecco Bagnaia is close to challenging Marc Marquez for this year. But in terms of overall, I think Ducati has the advantage. And of course, we have rookies such as Ayogura, Fermin Aldegur, Somkiat Chandra from Thailand, and also not forgetting Mario Haji in Moto2 from Indonesia. Right, we are proud because kita serumpun, kita sokong rider-rider pembalap-pembalap dari Indonesia. Ya. Okay, Sepang has always been a fan favorite. Normally we hold the second last of the season. Kenapa second last? Is because normally second last you will see champion of Moto3, Moto2 and sometimes also MotoGP being crowned in Sepang, right? But for this year will be the third last for the season, and I hope all the fans can come together and we try to beat last year's number, which is 185, almost 185,000. And our target this year is about 200,000 as per last year, insyaAllah. Yeah. Okay, a bit about activities. What is different daripada tahun lepas is because this year
kita ada pre-race festival, kita ada concert, EDM concert, the electronic concert from Thailand, which will be held from the 18th until 19th of October. Seminggu sebelum race MotoGP, kita akan juga ada event di IOI City Mall, di mana kita akan kumpul semua pembalap-pembalap MotoGP, Moto2 dan Moto3 untuk buat riding dengan the fans di IOI City Mall, dan juga ada meet and greet session di IOI City Mall. Selain itu, sama macam tahun lepas, kita ada night track tour pada hari Jumaat, public pit lane walk, autograph session signing, and I think the one that sets us apart from other circuit is the mega carnival that we have in the mall area, whereby more than 100 brands from motorsports, lifestyle, apparel will hold the promotion in the Welcome Center, the mall area. And of course, all the other lineup activities by Dorna, which is BMW, MLabs, the Hero Walk will happen this year, Riders Parade, whereby we will bring all the riders across the circuit in a bus, open top bus. That is on Sunday, Green Walk, and also opening ceremony. Okay. Finally, ticket price, unfortunately for Premier Seat and also Mark Marquez has already been sold out. But maybe Bu Syida ada lagi tiket-tiket yang lebih untuk travel agent di Surabaya, mungkin spesial, boleh berhubung dengan Ibu Syida. Kami masih ada main grandstand, K1 dan F grandstand, dan as low as RM479,000 untuk masuk ke sirkuit. Tiket diguna pakai untuk hari Sabtu dan hari Ahad, hari Jumaat percuma. So 3 days you can enter with this price. Only one ticket, only one price for 3 days. Yeah. Okay. That is all from me. Maybe I can pass back the floor to Patricia to take us through. Terima kasih banyak, boleh berikan aplaus. Bapak Azhar, silakan datang kembali ke duduk, please be seated. Driving Experience Center. Wow, boleh beri aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu. Ini sirkuit kebanggaan tentunya dan merupakan keberuntungan jika di antara Bapak dan Ibu ini juga ada yang bisa hadir nanti di bulan Oktober. Tiketnya sudah rilis, tadinya harganya berapa? Namun di antara semua explanation dan penjelasan presentasi yang dilakukan dan juga disampaikan Bapak Azhar selaku CEO SIC, banyak tentunya pertanyaan yang ingin disampaikan dan ingin juga mendapatkan jawaban dari Pak Azhar. Untuk itu, please welcome once again to come with me here, Bapak Azhar, untuk dapat melanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan duduk, Bapak Azhar. Alright. Di siang hari ini saya akan membuka sesi Q&A kepada rekan-rekan media dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang tidak hanya hadir dari media saja ya, tapi juga ada rekan-rekan dari travel agent dan perusahaan brand yang tentunya penasaran mengenai perhelatan yang nanti akan digelar tanggal 24 dan 25 Oktober 2025 atau di luar dari itu. Grand Prix ini memang sangat dinantikan, tapi Bapak dan Ibu juga boleh untuk bertanya mengenai sirkuit internasional Sepang International Circuit ini. Disilakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin bertanya. Baik. Sebelum mungkin Bapak dan Ibu masih berpikir kira-kira apa yang ingin dikulik mengenai Sepang International Circuit, saya dulu yang akan bertanya Pak Azhar.
Sebenarnya dari perhelatan ini rutenya kan katanya Jakarta, Surabaya, Makassar, kemudian akan berakhir di Medan. Tujuan utama Petronas Grand Prix of Malaysia MotoGP Malaysia ini menyelenggarakan tur regional di Indonesia. Tujuannya sebenarnya apa nih Pak? Oke, terima kasih, satu soalan yang bagus. Kami ke sini almost every year sejak daripada COVID sehingga sekarang, because from our data, Indonesian fans are the number one fans that visit MotoGP. So Indonesia remain as the number one foreign spectator for MotoGP. And I guess the connection that Indonesian fans have with MotoGP is closer to us. But of course, di Mandalika pun ada MotoGP, tapi di Malaysia mungkin lebih dekat, lebih murah, lebih senang, lebih enak dari segi logistik, dari segi hotel, dari segi kulinerinya. Ini merupakan salah satu tarikan yang Malaysia dan juga Sepang bawa kepada fan di Indonesia. Selain itu, kedatangan kami di sini adalah untuk mempromosikan lagi apa yang kami akan lakukan pada tahun ini, dan juga kita ingin introduce seperti video tadi, salah satu produk baru yang kita ada di SIC, iaitu Driving Experience Center, tertumpu kepada pemanduan selamat ataupun pemanduan berhemah, defensive driving, di mana di main track kita fokus more towards racing, di DEC kita fokus more towards safety driving. Baik, itu dia. Nah, ada mungkin di sini pertanyaan dari Bapak dan Ibu rekan media. Boleh di sebelah sini, meja depan. Boleh berdiri supaya bisa kelihatan semua. Perkenalkan diri juga, silakan. Ya, selamat datang Pak Aswad. Pertanyaan saya, sekarang kan dominasi Marc Marquez kan sangat kuat banget nih. Nah, kira-kira bisa jadi ketika seri ke-20 di Sepang nanti, Marc Marquez sudah juara dunia. Nah, untuk menjaga antusiasme penonton supaya datang ke Sepang, bagaimana? Terus yang kedua tadi Pak Aswan jelasin, ke Sepang itu lebih murah sebenarnya dibandingkan di Mandalika. Nah, biar kiat-kiatnya itu bisa ditiru di Indonesia. Oke, boleh sedikit Jadi kiatnya apa? Ke Sepang kok bisa murah dibandingkan dari ke Mandalika gitu aja. Makasih. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Dian dari Auto Plaza. Dari Auto Plaza Pak Dian. Terima kasih banyak pertanyaannya. Pak Hasan, boleh silakan untuk dapat menjawab pertanyaannya. Oke, harga kami memang antara yang termurah ataupun yang paling murah di serantau ini. Daripada tahun 2022 hinggalah sekarang, tiket kami dari segi peningkatan harganya tak banyak, as compared to the past. We would like to maintain this price for the future because pada kami harga merupakan satu kos kepada semua. Cuma bayangkan kalau seorang yang datang perlu bayar lebih kurang dalam 500,000, ya, itu untuk seorang. Kalau mau bawa isteri, kalau mau bawa anak-anak semua itu, mungkin harganya kosnya sudah mencapai 2 juta, ya, kalau 4 orang. Jadi bagi kami ingin maintainkan harga ini supaya rendah, supaya boleh diakses oleh semua lapis masyarakat, sama ada di bawah ataupun di atas. Ya, itu tujuan kami, maintaining the price and also we're trying to keep up with all the other circuits. Kami tahu Mandalika ada tarikannya sendiri, cantik di tepi pantai. Ya, bagi kami lebih mudah, lebih enak didengar, affordable, easy to access, dan juga mudah ya bagi semua. Baik, tadi ada kiat-kiatnya juga mungkin yang ingin ditanyakan ya. Tips atau kiat-kiat supaya masyarakat ini tetap tertarik apalagi dengan Marquez yang nanti akan ikut bertanding. Seperti apa ini Pak? Saya rasa Sepang ni tak asing lagi daripada fans-fans MotoGP semua. Tidak perlu introduction yang lebih. Tipsnya untuk datang ke sini, mungkin boleh buat perancangan yang awal, boleh berhubung dengan travel agent yang ada di sini, mungkin boleh bincang selain daripada MotoGP, apa lagi yang
kalian-kalian semua ingin melihat di Malaysia. Sebab dari segi video tourism tadi, banyak tempat-tempat di Malaysia yang boleh dikunjungi, ya. Di Selangor saja sudah banyak, ya. Sudah banyak. Kalau keluar dari Selangor lebih banyak lagi tempat-tempat yang indah. Jadi bagi saya, sebelum datang, perancangan itu harus dibincang, dan juga booking flight, booking akomodasi perlu awal, sebelum datang, sebelum harganya naik, ya. Nah, ini tuh dia jawabannya ya Pak Aldi, betul ya? Yep. Terima kasih banyak. Ya. Pak Aldi betul ya? Yang Mark Marquez-nya belum dijawab. Boleh diulangi lagi? Yang Mark Marquez tadi? Boleh agak dekat tapi suara Ya. kecil soalnya Pak. Jadi begini Pak, nanti kan seri ke-20 kemungkinan Mark Marquez sudah juara dunia. Nah, untuk menjaga antusiasme pengunjung supaya tetap datang ke Sepang, karena biasanya kan seri akhir itu biasanya MotoGP itu kan belum diketahui selama belum sampai di Valencia. Nah, sekarang kemungkinan 3 seri lagi mungkin Mark Marquez sudah World Champion. Nah, oke, makasih. Itu satu perkara yang kami tidak boleh kontrol. Dari segi mungkin saya boleh bincang dengan pihak Ronda untuk slowkan sikit motornya terlalu laju, ya, utamanya di corner. Pak Marquez tahun ini nampak destined to be the world champion di jentera MotoGP-nya. Tapi kita dalam sport ini seperti bola, ya, kita tidak tahu, kadang-kadang the second half of the season maybe Alex ataupun Pecco kembali challenging the leader, which is Marc Marquez. Di Formula 1 also kita nampak dulu tahun lepas Max Verstappen dominate, now Lando Norris dan juga teammate-nya, ya, is challenging. But also sport is interesting because probability untuk menang tu mungkin kita nampak ada, tapi apa-apa saja boleh berlaku, ya. So kita tunggu. Baik. Tapi tetap akan menjadi daya tarik juga gitu ya. Terima kasih. Next question, silakan Bapak dan Ibu. Oke, Bapak yang di tengah dulu. Yang di tengah dulu boleh bagi mereka sebelah sini. Oke. Terima kasih banyak dari Aita DPD Jatim. Dengan Bapak siapa? Okay, thank you. My name is Agung from AITA, Alliance of Indonesian Tour Travel Agent. Thank you for inviting us. I'm representative for my partner. Do you offer any special rates or group discount for travel agency? That's all. Thank you, sir. Thank you. Pak Hasan. Jawapannya ada. Tapi kena confirm cepat because our tickets is selling fast. Okay. And banyak seat sekarang sudah kurang. So kalau ada boleh hubung dengan Ibu Sida dan confirmkan seatnya supaya nanti tidak ketinggalan, ya, untuk dapatkan seat. Tahun ini as compared to tahun lepas, tahun ini penjualannya agak laju sedikit daripada tahun lepas. Ini sebab tahun ini Bu Sida semangat baru, ya. Semangat baru, ya. Dan juga dapat berjumpa dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua, ya, dan hopefully boleh bincang dengan lebih lanjut dengan Bu Sida. Oke. Thank you for information. Terima kasih banyak Pak Agung. Ini jawaban mewakili teman-teman agent, ya. Yang di sebelah belakang pakai topi, silakan. Dengan Bapak siapa? Welcome to Surabaya, Pak Azan. Perkenalkan, saya Vicky Firmansyah dari Tribun News. Saya mau tanya target penonton di MotoGP Malaysia ini berapa secara global, kemudian mengincar penonton Indonesia itu berapa banyak sih targetnya, dan kemudian yang terakhir, warga Surabaya sendiri dari sudut pandang pihak Bapak bagaimana antusiasnya, mengingat ini kan juga reskonnya digelar di Surabaya, apakah menyumbang kontribusi dari keseluruhan Indonesia berapa persen? Thank you. Terima kasih banyak Pak Vicky. So first question is, Fikri, Mbak. Oke, terima kasih. Target penonton secara global ini yang ditargetkan ini berapa? Kemudian target antusiasme Kota Surabaya sendiri itu seperti apa sehingga diselenggarakan juga salah satunya di Kota Surabaya. Menurut pandangan dari SIC sendiri bagaimana? Dari segi target keseluruhannya, kita target tahun ini lebih kurang 200,000
Tahun lepas kita capai lebih kurang 185. Tahun lepas the published number untuk Indonesia adalah 12,000. Tahun ini kita target sedikit saja kenaikan, lebih kurang dalam 13,000, ya, 13,000 pengunjung daripada Indonesia. And dari segi number dari Surabaya itu kita masih belum ada, tapi hopefully dengan adanya kita di sini lebih ramai lagi penonton-penonton fans daripada Surabaya dapat datang ke Malaysia untuk mengunjungi kami pada bulan Oktober nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Zan. Ada lagi mungkin di sini? Oh ya, di sini. Silakan. Ya, saya Aki dari Europes. Yang saya tanyakan itu soal driving experience center. Itu apakah dari pihak Sepang Sirkuit itu menyediakan unit mobilnya untuk dites atau kita harus melakukan sendiri? Baik, itu saja. Terima kasih Bapak. Terima Driving Experience Center, apakah dari SIC menyediakan unit untuk melakukan driving test di sana atau harus bawa unit sendiri? Dari segi fasilitasnya seperti yang dipaparkan tadi di video. Dari segi mobilnya, dari segi kenderaan untuk menggunakan itu kami ada di sana. Cuma datang, register dengan kami dan kami akan sediakan semua. Ya, tak perlu bawa kereta dari Surabaya ke DEC. Ya. Kereta kayak Semuanya ada di sana. Kan Semua bawa diri, mobil kan bawa jalan uang. kereta. Ya, Oh, iya. yang boleh pakai. Sepur, kayak aku sepur. Wow, thank you so much, ini lengkap sekali. Nggak perlu ongkir Bapak dan Ibu karena mahal juga ya bawa mobil dari sini gitu kan, di sana aja udah tersedia gitu. Baik, ini menarik sekali antusiasmenya. Boleh saya tanya lagi? Di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Hasan selaku CEO dari SIC. Selain daripada motorsport event, kita ada juga buka sirkuit untuk sepeda, ya, untuk sepeda, untuk larian, jogging dan sebagainya. Dan jika ada grup-grup dari Surabaya yang ingin menempah atau membuat tempahan di SIC, boleh berhubung dengan Ibu Sida. Saya tahu di Indonesia ini banyak ya sepedanya, event-event sepeda, event-event lari, jogging, running, marathon dan sebagainya. Kita ada buka event-event sebegini ini di SIC dan ya. Luar biasa sekali, ternyata lengkap ya. Jadi almost all the sports can help in SIC. Udah. Jadi Bapak dan Ibu juga mungkin teman-teman aja di sini yang juga hadir bisa menginformasikan bahwa pegelaran olahraga seperti bersepeda, lari, karena sekarang lagi musim running ya, dan juga jalan sehat juga, daripada jalan sehat yang di Surabaya mulu, cobalah di Sepang International Circuit ya. Experience-nya ini pasti akan berbeda. Last but not least, silakan satu penanya terakhir kami berikan kesempatannya. Sebelum kami akan lanjut ke foto sesi, silakan Bapak dan Ibu. Oke, silakan. Ini mic-nya. Dari Jawa Pos ini kalau nggak salah. Terima kasih, saya Dio dari Kabar Bisnis. Ya, Pak Zen, apa yang membedakan event tahun ini, baik event maupun paket tourism yang ditawarkan, yang membedakan tahun ini dengan dibanding tahun-tahun sebelumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan beberapa tiket sudah sold out. Nah, apakah kemungkinan ada penambahan kuota untuk tiket? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ternyata dari mana Pak sorry tadi? Kabar Bisnis. Kabar Bisnis, terima kasih. The difference between last year and this year. Gak banyak beza, gak banyak bezanya. Cuma ya dari segi experience itu, kalau datang awal, boleh kita ada race festival, music festival 1 week before the event. Dan juga kita ada meet and greet session di IOI City Mall, dan juga kita ada riding dengan the fans di IOI City Mall juga. Selain itu, saya rasa yang bezanya daripada tahun-tahun yang sebelum ni, the atmosphere yang kita akan bawakan mungkin akan lagi meriah tahun ini dengan kedatangan semua ya yang datang. Dan juga soalan yang keduanya tadi berkenaan dengan Slot kuota. Tadi kuota tiket. Tadi sudah ada beberapa yang sold out. Apakah ada penambahan? Seperti yang saya mention awal tadi, mungkin Ibu Sida ada lagi seat-seat yang disimpan dalam poketnya, boleh berhubung dengan Ibu Sida. Mungkin di sini kata sold out, mungkin Ibu Sida bagi spesial untuk kalian semua di Surabaya ya.
dan insyaAllah kita akan try untuk buka lagi seat-seatnya. Hopefully ya, supaya Surabaya bisa kebagian banyak gitu ya. Oke, ini pertanyaannya untuk menutup sesi Q&A siang hari ini. Thank you so much for being here, Bapak Azan. Dan kita akan tutup dengan sesi foto terlebih dahulu. Untuk itu boleh bangkit berdiri. Oke, dan teman-teman media, teman-teman dari perusahaan brand maupun agent, silakan untuk dapat merapat untuk dapat mengambil foto Bapak Azan di sini selaku CEO bersama dengan Bapak Azan selaku CEO. Boleh silakan. CEO dari Sepang International Circuit Sendirian Bangka. Boleh saya pandu ya, action dulu dengan tangan semangat sebagai bukti kolaborasi dan sinergi yang luar biasa antara SIC dengan perusahaan brand yang ada di Surabaya dan juga travel agent yang ada di sini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya.